Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Sekarang saya mau tanya kepada Pak Iksan Abdullah dari Majelis Ulama Indonesia. Banyak desas-desus di luar katanya sebenarnya musuh utama dari Panji Gumilang dan Majelis Ulama Indonesia katanya karena organisasi yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini tidak mau tunduk kepada Majelis Ulama Indonesia. Apakah itu benar? Bahkan katanya demo pun Majelis Ulama yang diduga sebagai dalangnya. Kalau demo sebagai dalangnya itu sama sekali tidak benar, Bang Hotma. Ya. Dan yang kedua mengenai Majelis Ulama Indonesia, Panji Gumilang tidak tunduk, yaitu haknya Panji Gumilang. Tetapi Majelis Ulama Indonesia itu, Bang, ada dua fungsi yang dijalankan. Pertama, himayatul umat. Ya. Artinya Majelis Ulama Indonesia itu berkepentingan untuk memberikan perlindungan kepada umat Islam khususnya, Bang, dan rakyat Indonesia khususnya juga. Dari apa nih yang dilakukan? Agar tidak terpapar dengan pikiran-pikiran yang ajaran agama yang menyimpang. Kan tidak itu. terpapar dengan ajaran agama yang menyimpang. Apa yang menyimpang dari Panji Gumilang? Nah, yang menyimpang itu, Bang, misalnya tadi disampaikan oleh Bung Hendra sebagai lawyernya tadi bahwa Al-Quran itu menurut Panji Gumilang adalah bukan firman Allah, tetapi ucapan dari Rasulullah. Lah, inilah menggores hati dan pikiran umat Islam semua terkoyak. Umat Islam dirugikan soal ini karena apa? Bagi yang pemahaman agamanya minim, Bang, dia jadi ragu. Apa benar ini? Apa benar? Nah, inilah yang harus dicegah, Bang. Dan kami tidak memusuhi. Dengan cara apa? Kami bersurat. Walaupun kami sudah meneliti tahun 2002 dengan validitasnya sekarang masih relevan, ya kan? Tetapi nggak masalah. Kita kirim surat. Untuk apa? Untuk tabayun. Tabayun itu klarifikasi, Bang. Tetapi suratnya dijawab. Nanti tahun 2024, sekarang masih sibuk. Kami kirim lagi yang kedua. Untuk apa? Untuk bertabayun. Juga tidak direspon. Jadi itu pelanggaran serius. Baru yang ketiga, Bang. Kami datang ke sana. Juga tidak direspon, ditolak. Bersama tim kami dari Jawa Barat. Ditolak. Terus ada apa, Bang, dengan MUI? Kalau memang ada kebenaran, ya kita menafsirkan sesuatu mungkin keliru, ya kita luruskan dong. Nggak sampai ribut. Ini kan meluncur dari statement-statement yang di luar. Jadi sekarang sikap akhir dari Majelis Ulama Indonesia adalah meminta Mabes Polri agar terus sampai dibawa ke pengadilan ini kasus. Ya kan sekarang sudah dibawa, sudah di ranah penyidikan, Bang. Yang tentu saja setelah penyidikan kita ketahui ya bakal ada lah tersangkanya siapa. Terus ada satu lagi yang isu sensitif mengenai mencampurkan laki dan wanita waktu sholat. Itu salah atau tidak? Yang seperti di video tadi. Kalau itu, Bang, masih ada perdebatan. Oke, ada perdebatan. Namanya fikih. Tapi kalau yang bab yang akidah tadi, udah nggak bisa debat lagi, Bang. Sudah putus di situ. Terima kasih. Kepada Pak Muhammad Isnur. Anda sebagai YLBHI dan masyarakat sipil gimana? itu sejak lama mengkritisi pasal penodaan agama, bukan penistaan. Itu 156A. Ini undang-undang warisan tahun 65. Yang dalam sejarahnya kami uji juga ke MK. Dan MK mengatakan undang ini masalah. Di undang-undang ini kata penodaan agama nggak ada apa penjelasannya, nggak ada. Jadi disebut penodaan agama itu suka-suka seringkali dalam pelaksanaannya tergantung ahli yang jadi Anda siapa. mempersoalkan soal pasalnya. Soal pasal dan soal undang-undangnya. Kalau soal perbuatan yang dituduhkan. Makanya kemudian, Bang, saya ingin masih tahu pergerakan perubahan hukum Indonesia bergeser. Konstitusi kita menjamin kemerdekaan, kebebasan beragama. Dan di KUHP terbaru diubah redaksinya, Bang. Kata penodaan nggak ada lagi hilang, tapi lebih pada konsen permusuhan dan kira-kira ujaran kebencian. Nah, itu yang kami ingin bilang buat kepolisian, hati-hati bahwa penggunaan pasal ini, apalagi misalnya dengan dalih desakan massa, tidak menjadi hukum. Mengenai, kita to the point, mengenai video yang oleh Bapak ini mengatakan, ada video yang menyatakan bahwa Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu ciptaan Nabi itu, Anda pendapatnya jadi gimana? Gini, dalam konteks hak asasi manusia, jika ada perbedaan, kita hormati pendapat MUI atau pendapat kelompok tertentu bilang itu sesat, silahkan. Tapi ketika dibawa ke ranah pidana, hati-hati. Jangan dipidana orang karena keyakinan, karena pelaksanaan keagamaannya dia. Karena jadi bisa jadi Anda mengatakan itu belum mencukupi dasar untuk pidana? Ya bahkan pasalnya sendiri kami bermasalah. Oke, Pak Abdul Rohim, gimana?
dalam sejarah itu akan selalu muncul orang-orang yang punya pendapat yang berbeda dari jumhur ulama. Dan saya kira dan saya mengatakan bahwa itu punya keberanian yang luar biasa. Siapa? Dan ini Pak Panji Gumilang ini. Punya keberanian. Ya. Jadi Anda malah muji. Ya, dia berani. Jadi tidak pantas dilaporkan polisi. Ya soal lapor-melapor itu bukan wilayah saya. Itu orang punya hak melapor ya. Tapi bahwa laporannya itu benar atau tidak itu kan perlu diuji. Kalau benar, menurut Anda pantas nggak diproses pidana? Kalau menurut saya enggak. Kenapa? Karena sama pendapatnya dengan Mas Isnur ini. Pendapat itu nggak bisa dipidana. Gini. Anda mengatakan bahwa ucapannya di video tadi yang disebut oleh Majelis Ulama itu bukan Bang Hotman, bukan suatu pelanggaran. Apa alasan saudara? Gini Bang Hotman ya. Kalau kita bicara tentang logika, jadi antara ucapan, firman dengan kalam. Kalam itu kan kalimat sebenarnya. Dan kalimat itu dalam bentuk kata-kata. Dan kita punya keyakinan bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak berkata-kata pada manusia. Dan siapa yang mengatakan itu pada manusia itu adalah nabinya. Dan kalau kita memahami itu sebenarnya, dan saya yakin itu Panji Gumilang itu tidak bermaksud bahwa mengatakan Al-Quran ini ciptaan Muhammad, tidak. Keluar dari mulut Nabi itu itu tidak ada yang membantah, ya Pak Ihsan ya. Dan ketika dia mengatakan itu kalam Nabi, itu bukan berhenti di situ sebenarnya. Artinya kalam Nabi yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa video itu dipotong-potong atau apa? Ya, saya kira iya. Oke, kita tanya dulu kepada alumni dari Al Zaitun, yaitu Pak Reza ya, Pak Reza Pahlevi. Halo Pak Reza, alumni Ponpes Al Zaitun melalui Zoom. Apakah Siap, Bang Hotman. Apakah tuduhan yang dituduhkan kepada Panji Gumilang penistaan agama, Anda pernah melihat buktinya? Anda lihat sendiri atau bagaimana? Betul, Bang Hotman. Jadi saya juga sudah menonton secara penuh videonya terkait perkataan yang disampaikan oleh Kiai Ihsan tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, yang artinya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Al-Qur'an, seperti itu ya. Kemudian juga nggak hanya sampai di situ nampaknya videonya ya. Bahkan di video lain bahwasanya ucapan yang keluar dari Pak Panji Gumilang tadi ini itu kan sudah diturunkan pada santri-santrinya, terutama ketika dibawakan saat khutbah Jumat. Al Zaitun itu sendiri selalu melive streamingkan kegiatan Jumat mereka, mulai dari sebelum Jumatan, kemudian sampai dengan selesai Jumatan ataupun selesai tausiah dari Panji Gumilang itu sendiri. Jadi kita semuanya bisa mengakses di YouTube channelnya Al Zaitun. Waktu Anda jadi santri, Anda mendengar nggak penistaan agama itu? Berapa tahun Anda jadi santri di sana? Oh enggak. Karena memang cukup berbeda Bang Hotman. Ketika saya menjadi santri itu belum ada. Jadi masih cukup normal ya. Dan saya juga posisinya belum ada, Panji Gumilang belum jadi pimpinan atau apa? Sudah, hanya saja redaksi-redaksi seperti ini nih, redaksi yang menjadi delik ini ya, bahwasanya Al-Qur'an itu bukan kalamullah. Jadi ketika saya menjadi santri juga saya pernah satu kali berkhutbah juga di Al Zaitun. Jadi ketika itu normal saja. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ataupun yang artinya Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Jadi cukup normal. Ya, artinya berbeda ketika di zaman saya, di masa saya dengan masa yang sekarang. Ada kalau soal tuduhan kalau berzina cukup ditebus dengan uang, dimaafkan, itu benar? Kalau itu bisa kami pastikan itu nggak ada Bang Hotman. Ya, itu sama sekali nggak ada. Bahkan kami menolak secara penuh statement seperti itu. Itu tidak ada benar kejadian ya? Ini cukup merugikan alumni sebenarnya ini Bang Hotman ya. Ini perlu sangat diluruskan. Kami nggak pernah mendapatkan ada seperti itu, bahwasanya di Al Zaitun kami itu boleh berzina dengan menebus sekian-sekian, itu nggak ada sama sekali. Tidak ada. Artinya tuduhan itu mengenai soal lagu Yahudi, apakah Anda pernah juga disuruh bernyanyi lagu Yahudi di sana? Nggak ada. Di zaman saya itu nggak ada sama sekali. Jadi Anda melihat Panji Gumilang yang dulu dan sekarang sudah dua karakter yang berbeda? Betul. Karena apa menurut Anda itu?
Itu kita nggak bisa, terutama kami alumni sama sekali tidak punya kapasitas untuk menghakimi beliau, karena memang istilahnya kami memang sudah terputus setelah menjadi alumni ya. Informasi terkait Al Zaitun itu sendiri, ya jangankan alumni, kan pendirinya itu sendiri ya, sampai yang Pak Imam itu bilang, nggak tahu kapan sebenarnya berubahnya atau alasan apa berubahnya. Jadi satu-satunya yang Anda keberatan adalah video yang menyatakan dari Panji Gumilang bahwa kitab suci itu adalah ciptaan Nabi. Itu Anda keberatan. Saya cukup sepakat tadi dengan Kiai Ihsan, karena memang di dalam Islam itu kan kita punya batasan-batasan dan juga kita mengikuti konsensusnya para ulama. Ya, kemudian dalam menafsirkan Al-Qur'an juga kita punya kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Qur'an, nggak bisa menafsirkan Al-Qur'an itu secara personal ya, menurut akalnya itu secara pribadi. Kita istirahat dulu dan nanti di segmen ketiga kita akan kasih pembelaan seluas-luasnya kepada pengacara dari Panji Gumilang, Bapak Hendra. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya.